Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Novi Rafi'ah Nur Fadila dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 7A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat review tentang diri saya sendiri, yakni masih dalam tema karakteristik gaya belajar yang saya miliki dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan video sebelumnya, bahwa menurut Bobby the Potter itu ada 3 karakteristik gaya belajar yang dimiliki seorang anak. Yang pertama itu gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditori, dan yang ketiga gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual itu lebih mengandalkan media penglihatan atau visual untuk memahami suatu pemahaman atau suatu pelajaran. Nah, untuk gaya belajar auditori, dia lebih mengandalkan media pendengaran dalam memahami sebuah materi pelajaran. Kemudian untuk gaya belajar kinestetik, dia lebih menyukai praktik dan lebih aktif bergerak daripada gaya belajar visual dan gaya belajar auditori. Nah, berkaitan dengan diri saya sendiri, saya merasa bahwa diri saya termasuk ke dalam tipe orang yang mempunyai karakteristik gaya belajar gabungan. Tapi tidak semua gaya belajar itu saya punya. Hanya 2 dari ketiga gaya belajar itu yang saya miliki, yakni gaya belajar auditori dan gaya belajar visual. Mengapa demikian? Karena saya sendiri merasa bahwa saya lebih bisa mengingat, saya lebih bisa menghafal, saya lebih bisa menangkap sebuah materi pelajaran itu ketika saya mengandalkan media pendengaran dan media penglihatan saya, begitu. Dan di antara berbagai karakteristik dari karakteristik tipe gaya belajar visual dan gaya belajar auditori, saya beberapa tipe itu masuk ke dalam kedua tipe tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, saya itu merupakan tipe orang yang suka mendengarkan orang lain. Jadi, ketika orang lain menjelaskan pelajaran atau ketika seorang guru dan dosen menjelaskan pelajaran, saya lebih suka menyimak hal tersebut sambil melihat apa yang sedang guru atau dosen itu ajarkan. Sehingga dengan penglihatan yang saya gunakan dan dengan pendengaran yang saya gunakan, nanti materi-materi tersebut akan tercetak di otak saya. Oh, tadi Bapak ini menjelaskan ini di papan tulis dengan gaya seperti ini, dengan gaya seperti ini. Dengan melihat gaya guru, dengan melihat media yang digunakan guru, maka itu akan membuat saya lebih mengerti terhadap suatu hal, gitu. Kemudian selain itu, saya juga merasa bahwa saya itu lebih suka belajar dengan cara berbicara pada diri sendiri. Misal, ketika saya menghafal sebuah materi, saya biasanya menghafal dengan berbicara seorang diri. Menghafal dengan Bismillahirrahmanirrahim, misalnya. Kayak gitu, jadi berbicara dengan diri sendiri, berbicara sendiri, menghafal sendiri, tidak ditemani tutor atau orang lain, gitu. Nah, kemudian selain itu, saya juga suka belajar dalam kondisi yang hening, yang sepi, tidak terdapat banyak gangguan, tidak terdapat banyak keramaian, gitu. Karena hal itu bisa membuat saya tidak fokus ketika menangkap sebuah materi atau menangkap sebuah pelajaran. Jadi ketika saya sedang menghafal, ketika saya sedang belajar, ketika saya sedang menangkap sesuatu, maka kondisi di sekitar saya itu tidak boleh ramai, gitu. Kemudian yang ketiga, yang ciri-ciri yang saya miliki yaitu saya suka membaca dengan mengeluarkan suara, atau paling tidak jika di perpustakaan saya suka membaca dengan menggerakkan bibir. Ketika membaca, orang lain biasanya diam, khusyuk, tekun. Tetapi ketika saya membaca, saya harus membaca dengan mengeluarkan suara, gitu. Atau paling tidak yang menggerakkan bibir. Itu ciri-ciri yang saya miliki. Nah,
Kemudian yang keempat, itu saya sangat suka berbicara. Saya sangat suka public speaking, saya sangat suka berbicara di depan orang banyak, bercerita, dan lain sebagainya. Dan hal itu atau ciri-ciri tersebut merupakan ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar auditori. Nah, saya juga suka berdiskusi. Ketika ada orang lain yang mengajak berdiskusi, saya suka berdiskusi. Saya suka istilahnya jika ada mengadakan sebuah debat, saya suka ikut andil di dalamnya dan lain sebagainya. Selain itu, ketika menjelaskan sesuatu, saya cenderung menjelaskan dengan panjang lebar gitu. Karena saya ingin menjelaskan sesuatu dengan sejelas-jelasnya dan sedetail-detailnya. Jadi, suka menjelaskan hal itu dengan panjang lebar gitu. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya yang saya miliki, saya mudah mengingat nama orang ketika saya baru pertama kali ketemu dengan orang-orang itu. Semisal, ketika saya bertemu dengan orang lain, kemudian orang itu memperkenalkan namanya, ketika suatu saat saya ketemu, saya bakal ingat, oh ini orang yang dulu pernah ketemu dengan saya di sini, memperkenalkan namanya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan dari gaya belajar auditori ini yang tidak masuk ke kriteria saya adalah saya tetap lancar menulis. Karena di sini disebutkan bahwa kriteria auditori itu kesulitan menulis. Tidak, saya tidak kesulitan menulis, justru saya sangat hobi menulis. Saya sangat lancar dalam menulis dan juga pandai bercerita. Ketika ada sebuah cerita untuk anak-anak misalnya, saya mudah bercerita. Saya mudah menceritakan sesuatu kepada anak-anak, kepada orang lain dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain dari ciri-ciri yang tadi yang masuk ke dalam kategori cara belajar auditori, saya juga memiliki beberapa ciri yang masuk ke dalam gaya belajar visual. Yang pertama adalah saya adalah orang yang suka sekali melakukan sesuatu itu dengan rapih dan teratur. Ketika diberi tugas oleh dosen misalnya, disuruh membuat makalah dan lain sebagainya, saya akan melakukan itu dengan rapi dan teratur. Dari mulai sisi kanan, sisi kiri, terus ada misalnya paragrafnya, ukuran fontnya, terus nama fontnya atau dan lain sebagainya. Jadi saya buat serapih mungkin, seteratur mungkin, dan lain hal sebagainya. Kemudian saya juga lebih mudah mengingat ketika saya mendengar dan saya melihat apa yang dijelaskan gitu, apa yang dijelaskan oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya yang masuk ke kriteria belajar visual adalah saya merupakan pembicara yang cepat. Jadi saya suka berbicara dengan cepat dan merupakan pembaca cepat dan tekun gitu. Jadi saya suka sekali membaca dengan cepat dan tekun. Kemudian hobi saya itu adalah menulis dan bercerita. Ketika saya menulis dan bercerita itu membuat diri sendiri itu terasa nyaman, terasa senang, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke public speaking, berpidato, bercerita, menulis, itu menjadi hobi saya saat ini. Dan hobi tersebut serta kebiasaan-kebiasaan saya ketika belajar itu mencerminkan bahwa saya termasuk ke dalam tipikal pembelajar visual dan tipikal pembelajar auditori. Jadi merupakan tipikal gabungan dari dua gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori yang cenderung saya miliki, lebih banyak saya miliki, dan gaya belajar visual. Oke teman-teman, mungkin review yang saya berikan saat ini cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Dadah.